Hai, rumahnya kotor, mau bersih-bersih, males nyapu. Sama. Ini vakum pertama saya, keluaran Tako atau Jako gitulah, tulisannya kayak T kayak J. Saya beli di PRJ, ya kurang lebih bertahan 4 tahun, harganya 1,2 juta. Secara kualitas sih bagus ya. Ya mungkin karena memang udah waktu dan cukup lama saya pakai, akhirnya ya seperti barang-barang lainnya. Saya mau berpikir beralih kemana ya? Paling enak ya sapu, tapi masih mau pakai sapu. Setelah sekian lama coba cari-cari, ya karena kebetulan terakhir kemarin beli salah satu produknya Xiaomi dan cukup bagus, akhirnya saya putuskan beli Derma DX700. Kita coba kulik-kulik yuk. Oke, sekarang kita coba buka satu persatu apa aja sih isinya. Pertama kita dapat floor brushnya. Ini yang buat bersih lantai atau objek yang kotornya, guys. Nah, kita juga dapat 3 macam tipe floor brush. Ini mungkin buat tepi-tepian gitulah, yang ujung-ujung gitu ya. Terus ini mungkin ujung-ujung yang sempit tapi memang perlu disapu. Oke. Nah, ini motornya, guys. Ya. Kalah penting kita dapat juga tongkatnya. Wow, panjang ya, keren ya. Berantakan banget ya kelihatannya ya. Oke, kita coba rakit satu persatu ya. Oh, keren ya bentuknya ya, mantap ya. Gokil coy. Oke, ini kita dapat tongkatnya. Ini buat apa nih? Kalau di contoh di gambarnya saya lihat sih buat apa? Gulung kabelnya. Jadi sewaktu tidak digunakan nanti kabel bisa digulung di media ini. Oke. Oh ya, satu lagi tak kalah pentingnya kita juga dapat buku panduannya. Oke. Balik nih, buku panduannya. Kita coba rakit satu persatu ya. Seperti ini. Oke. Terus kemudian ini kita coba pasang di bagian sini. Oke, ini bisa di arahkan naik turun ya guys ya. Coba kita lihat ya, gitu ya. Jadi tergantung selera kita mau di posisikan seperti apa. Terus kemudian ini yang paling penting dan utama, kita dapat floor brushnya. Kita coba lihat yang paling besar nih. Oke. Jadi kurang lebih isi paketnya seperti ini ya. Kita dapat bodi utamanya, motornya juga ada di sini. Terus kemudian kita dapat tongkat tambahan untuk memperpanjang jangkauannya. Kita juga dapat floor brushnya yang utama, ini yang cukup besar ini ya. Oke, terus kemudian kita juga dapat pembersih untuk sudut-sudut sempit yang seperti ini, dan sapu atau penyikat untuk area-area yang memang agak sempit dan perlu dibersihkan dengan sikat.
Berat vakum ini setelah dirangkai 2,75 kg. Vakum ini dilengkapi kabel sepanjang 4,5 meter, jadi untuk jangkauan area pembersihannya pun ya kurang lebih hanya 4,5 meter. Jadi kalau memang kita mau menjangkau area yang lebih luas lagi, kita perlu siapkan kabel roll untuk memudahkan kita menjangkau semua area-areanya. Vakum ini dapat bekerja di tegangan 220 sampai 240 volt. Cukup oke ya buat perumahan-perumahan yang ada di Indonesia ya. Untuk tongkat perpanjangannya secara material bahannya cukup oke ya. Di sini juga ada tambahan tempat untuk menggulung kabel setelah selesai digunakan, bisa dinaikkan maupun diturunkan. Ya cukup oke ya, inovatif ya, keren ya. Sapu utama secara materialnya cukup oke menurut saya ya. Di bagian bawahnya dilengkapi dengan roda-roda yang membantu kita untuk membersihkan area-area yang datar seperti lantai. Penghisap debu bagian ujung-ujung materialnya terkesan cukup lebih lentur ya. Secara material mungkin nggak lebih bagus dibandingkan dengan sapu utamanya. Ini bisa dibilang ya biasa-biasa aja. Begitu juga tambahan penyapu dengan bawah ada tambahan sikatnya seperti ini. Secara bahan sama persis dengan penyedot debu yang ini. Untuk tempat penampungan debu tergolong kecil, saya sih kurang suka dengan modelnya, cukup kecil dan ada kemungkinan kita akan lebih sering membuka dan membersihkan debunya sebelum kita memulai pekerjaan kita lagi. Ini tadi contoh saya sudah melakukan sedikit pembersihan, debu-debunya akan menempel seperti ini guys. Tuh. Tapi saya lihat ini bisa dilepas ya, jadi kita akan membantu kita untuk membersihkannya. Nah, bisa dilepas seperti ini guys. Jadi kita bisa cuci dan kita bisa kembali pakai. Sayangnya hanya disediakan satu tanpa cadangan. Jadi ketika ini sudah sangat kotor, kita harus mencuci, mengeringkan, baru kita bisa memakainya lagi. Oke lah ya. Di bagian dalam sarung ini terdapat filter seperti ini guys. Ini sih menurut saya juga merupakan salah satu kekurangannya, karena sudah pasti akan kondisinya akan kotor setelah berulang kali digunakan dan akan sulit untuk melakukan pembersihan. Mungkin kita bisa menggunakan sikat halus untuk membantu membersihkannya. Lagi salah satu kelemahan dari vakum ini adalah dia posisinya yang cenderung agak kaku guys. Jadi banyak vakum-vakum lain yang penyapu bagian bawahnya ini sudah bisa bergerak ya hampir 180 derajat ke kanan maupun ke kiri. Jadi untuk area-area yang kita perlu membelokkan arah sapu, kita bagian tongkat dan atasnya kita harus mengikuti. Jadi menurut saya agak sedikit menyulitkan, kurang fleksibel ya. Vakum ini juga bisa digunakan dengan jangkauan lebih pendek dengan melepas tongkat perpanjangan dan menambahkan ujung seperti ini. Jadi untuk area-area seperti sofa dan area-area yang tidak memungkinkan menggunakan tongkat perpanjangan, kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Begitu juga dengan ujung yang ini. Cukup simpel ya. Salah satu kelemahannya lagi adalah ketika kita akan menggunakan cara pembersihan seperti ini dengan jangkauan yang pendek, tempat penyimpanan debu ini terlalu dekat dengan ujung penghisap. Jadi ketika kita akan menjangkau daerah sempit, ini akan menghambat kita lebih memanfaatkan ruang untuk membersihkan debu. Bahan di bodi utama menurut saya sangat bagus, cukup keren dan kelihatan kuat ya, walaupun dengan harga yang cenderung masih tergolong miring. Bentuknya sih menurut saya sangat oke ya, cukup futuristik dan nggak terlalu terkesan biasa ya. Dan dari bahannya sendiri juga menurut saya cukup kuat, cukup bagus. Salah satu kelemahannya menurut saya adalah motor ada di bagian atas ya, termasuk dengan tempat penampungan debunya ini. Jadi
ketika kita membawa cenderung akan terasa sedikit lebih berat, walaupun menurut speknya total beratnya adalah 2,8 kg. Tapi secara keseluruhan bentuknya oke lah ya guys, nggak terkesan murahan. Saatnya kita mencoba kehandalan alat ini, oke?
kasih telah menonton video ini. Semoga review kali ini cukup membantu Anda untuk memberikan referensi sebelum membeli produk Mi Derma DX 700. Semoga membantu.